Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, izinkan saya kali ini untuk menjelaskan koneksi antar materi sebagai bentuk refleksi dan kesimpulan dari pemikiran pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk tugas pada modul 1.1A8. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa anak didik saya seperti selembar kertas kosong dan saya sebagai guru yang memiliki tugas untuk mengisinya dengan tulisan yang indah. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, saya lebih sering mengutamakan ketuntasan target pada materi ataupun tema yang menjadi pembahasan. Dalam pembelajaran, yang menjadi pusat belajar lebih sering pada diri saya sendiri sebagai guru. Anak didik saya hanya sedikit mendapatkan ruang untuk mengungkapkan perasaan ataupun menunjukkan potensi mereka. Target saya lebih sering terfokus pada bagaimana anak didik saya dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan agar mereka bertambah pintar. Semua anak didik saya perlakukan sama, sehingga saya sering melewatkan kesempatan untuk memberikan peluang kepada mereka menunjukkan kemampuan, minat, bakat, dan potensi mereka masing-masing. Dalam melakukan refleksi, saya juga sering hanya berpusat pada hasil kegiatan yang anak-anak kerjakan. Keberhasilan dalam pembelajaran lebih sering berpusat pada bagaimana hasil kerja akhir mereka setelah mereka menyelesaikan tugas kegiatan. Saya memang mengamati proses kerja dan proses belajar anak. Namun, karena pada saat itu asumsi saya bahwa hasil akhir dari kerja anak-anak adalah segalanya, saya sering melewatkan perhatian pada proses pembelajaran tersebut sebagai bentuk refleksi. Saya juga lebih sering memperhatikan pada penguatan intelektual dan kognitif anak saja. Akibatnya, tidak jarang anak didik merasa berkecil hati terhadap teman-temannya yang terlihat lebih mampu atau lebih baik dalam mengerjakan kegiatan. Walaupun saya terus mencoba memotivasi anak yang belum mencapai target, tetapi kondisi di atas tetap berlangsung dan saya lakukan. Sehingga motivasi tersebut menjadi tidak bisa membangkitkan semangat anak-anak. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari dan mendalami filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada pemikiran yang berubah dalam diri saya sehingga mengubah perilaku saya terhadap anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, makna menuntun. Saya kini menyadari bahwa anak-anak didik saya bukanlah kertas kosong. Mereka telah memiliki tulisan-tulisan dengan kodrat mereka masing-masing. Sebagai guru, saya bertugas untuk menuntun, membimbing, dan membantu mereka untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut semakin indah dan semakin baik. Dalam proses menuntun, guru ataupun saya mengambil kedudukan sebagai pamong yang memberi tuntunan, arahan, bimbingan, dan pengawasan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dengan berpegang pada semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani, saya harus bisa menjadi guru yang memberi teladan, contoh, dorongan, semangat, serta motivasi baik itu dalam pembelajaran, budi pekerti, dan nilai-nilai karakter anak. Perubahan pemikiran dan perilaku yang berikutnya adalah makna merdeka belajar. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang bebas dari tekanan. Anak-anak harus menikmati pendidikan dengan bebas, merdeka, yang berarti tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Mereka belajar dengan bahagia sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tugas saya sebagai guru adalah menuntun, membimbing, dan mengakomodir belajar mereka. Dalam menuntun, untuk menikmati proses belajar yang merdeka, saya harus menghindari sikap memaksa apa yang menjadi kehendak ataupun keinginan saya kepada anak. Memberikan pembelajaran yang merdeka dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Melibatkan semua anak dalam pembelajaran aktif dengan metode belajar yang bervariatif serta menggunakan sumber belajar yang beragam baik itu video,
gambar, internet, ataupun benda-benda di sekitar. Saya juga melakukan pendekatan kepada masing-masing anak untuk lebih mengetahui karakteristik dan kesenangan mereka, sehingga saya bisa menyesuaikan setiap pembelajaran dengan minat dan bakat mereka. Menggunakan permainan dalam belajar juga membuat mereka senang. Bagi anak-anak didik saya yang berada pada usia PAUD, bermain adalah dunia mereka. Sehingga dengan kegiatan bermain, diharapkan semua anak dapat menikmati proses belajar yang menyenangkan dan membuat mereka bahagia. Perubahan yang ketiga adalah pemahaman kodrat alam dan kodrat zaman. Kini saya semakin memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Anak tidak bisa disamakan. Mereka memiliki karakteristik, minat, bakat, dan kesenangan masing-masing sesuai alam dan keadaan mereka. Lingkungan dan sosial budaya sekitar anak juga menentukan bagaimana cara anak menikmati proses pendidikannya. Selain itu, perkembangan dan perubahan zaman juga mempengaruhi cara anak dalam belajar. Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat saya harus memiliki beragam cara untuk mendesain pola pembelajaran sesuai zaman. Berbicara mengenai kemajuan zaman, maka kita akan mengarah pada keterampilan abad 21, sehingga ada pola dan gaya belajar anak yang harus disesuaikan dengan keadaan tersebut. Pada prakteknya, saya memang menemukan bahwa anak juga bisa melakukan kesalahan. Namun, dengan meyakinkan diri saya bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, maka saya dapat memberikan kepercayaan kepada anak untuk bisa melewati setiap proses pendidikannya walau melakukan kesalahan. Dengan kepercayaan tersebut, saya lebih bisa mengarahkan anak untuk memiliki keyakinan bahwa mereka akan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan karakteristik serta kemampuan mereka masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar menjadi lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada anak agar saya mampu mengenali setiap karakteristik anak didik saya, lebih mengutamakan kasih sayang dan rasa percaya kepada anak untuk melewati setiap proses belajar mereka. Kemudian, berusaha mengenal kodrat alam anak dengan membangun komunikasi yang lebih baik dan aktif kepada orang tua. Dengan demikian, sangat diharapkan saya mampu mengenal latar belakang lingkungan anak sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan anak sebagai pusat belajar. Mendesain pembelajaran yang bervariatif agar anak mampu mengeksplor segala kemampuan, minat, dan bakat mereka. Menggunakan permainan dan sumber belajar yang beragam untuk menciptakan suasana menyenangkan bagi anak. Yang berikutnya, memerdekakan dengan menciptakan rasa nyaman dan suasana belajar yang menyenangkan. Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pemikiran dan pendapat mereka. Saya berusaha untuk menyediakan waktu bagi mereka untuk menikmati pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Berikutnya, melakukan pembiasaan pada nilai-nilai karakter dan budi pekerti secara terus-menerus atau berkelanjutan dengan memberi keteladanan dan contoh, sehingga anak dapat merasakan setiap pembiasaan tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk kebaikan dirinya kelak. Lalu, yang berikutnya, memberi kesempatan kepada anak untuk menikmati proses dan gaya belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan sosial budaya mereka. Mendesain pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi baik, kreatif, dan berkolaborasi melalui kegiatan yang beragam.